Dev. Dev ya ini. Wah, happy birthday ya, Dev. Baik, Ci. Baik. Ya, Evan. Sukacita nggak hari ini? Pagi, Ci. Halo, pagi, Felix. Elena kok belum di breakout room ya? Oh, masih di sana ya? Elena ya? Ini aku pindahin dulu deh. Iya. Dah. Siapa lagi? Sudah Cici Lipka. Ya, oke. Selamat pagi adik-adik. Nah, untuk mengawal ibadah hari ini, kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Nah, nanti kan ada lirik bergandengan tangan tuh. Cuma karena kita nggak bisa bergandengan tangan, dibayangin aja ya adik-adik ya. Karena kan kita masih online, kita masih dalam pandemi gitu ya. Sebentar ya, Cici share screen dulu. Oh iya, selama nyanyi mic-nya di mute aja ya adik-adik, karena nanti suaranya tabrakan. Adik-adik bisa nyanyi sendiri ya. Tetap kelihatan kok kalau adik-adik nyanyi sama Cici. Sebentar. Kelihatan kan gambarnya ya? Kelihatan, Zoom selalu kelihatan. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
Oke. Walaupun tetap online, kita harus tetap bersukacita ya, adik-adik ya. Yuk, sebelum kita lanjutin bahas kita, mari Cici undang adik-adik untuk kita mau berdoa dulu ya, adik-adik. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Nya Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan. Walaupun masih melalui Zoom Tuhan, tapi kami bersyukur kami masih bisa untuk sekolah minggu Tuhan. Kami bisa melihat teman-teman kami Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat Tuhan. Kami juga boleh nanti bersemangat Tuhan untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di sini siapa yang yakin kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Ayo boleh raise hand. Boleh raise hand, angkat tangan langsung juga boleh. Wah. Semuanya, Galen, Elena, Dev, Farel. Ada 3 raise hand. Wah. Banyak. Semuanya ya, pasti yakin ya. Adik-adik masih inget kan lagu Kasih Yesus Indah-Indah? Oh, indah. Kasih Yesus. Masih ingat? Masih. Masih ya, mantap. Yuk kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah-Indah. Oh, indah ya. Makin rasanya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang selalu berusaha taat sama Tuhan? Boleh raise hand. Yang angkat tangan biasa juga boleh. Wis.
Feby. Galen. Coba Galen, salah satu bentuk taat itu gimana Galen? Ayo boleh buka mic-nya. Jujur. Jujur. Oh iya ya. Karena kan Tuhan memerintahkan kita untuk jujur ya. Sebentar. Nah, adik-adik, Cici kan sebelum corona sempat ajarin lagu tuh yang T-A-A-T, taat. Nah, ada versi lainnya nih adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Karena kalau adik-adik belum bisa nyanyiin, nggak apa-apa. Ya, belajar dulu nggak apa-apa ya. Sebentar Cici, setel ya. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari semua yang memuji nama Tuhan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Mari sama-sama Semua bilang taat. Yeay. Nah, itu lagunya adik-adik. T-A-A-T apa? Taat. Yeay. Taat. Taat ya. Nah, nanti Tante Emi akan kasih tahu lagi, akan cerita lagi tentang taat. Taat nih gimana sih gitu ya. Nah, sebelum itu kita mau nyanyi dulu ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Oke, boleh siapin Alkitabnya, siapin juga hatinya ya.
aku persilakan Tante Emi. Tante, silakan. Ya, adik-adik, hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita memulai firman ini agar kita bisa mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami berkumpul bisa memuji nama-Mu, dan biarlah Tuhan pimpin Tante Emi yang akan membawakan firman-Mu, dan kami anak-anak-Mu siap mendengar apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengar suara Tante jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Oke. Good. Nah, kita siapin Alkitab kita. Ya. Tema hari ini adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Yang diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Supaya kelihatan. Udah, adik-adik? Nah, tujuan firman hari ini bahwa anak berkomitmen untuk menjalani hidup taat dan berpegang pada firman Tuhan. Seperti yang tadi Cici Ripkah udah mengajarkan lagu taat ya. Kita pun juga harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat nggak di sini ada gambar apa? Ada yang tahu? Gambar yang di sebelah kanan kalian ini adalah gambar apa? Gunung Sinai. Iya, betul, Verena, betul. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak Gunung Sinai itu ada di mana? Ada yang tahu? Ini ada contekannya. Ada contekannya di layar itu. Nah, Danub Sinai. di Saint Catherine, Danub, Sina, Mesir ya. Lebih gampangnya di Mesir gitu ya. Nah, kalau adik-adik tahu Gunung Sinai, pasti kalian tahu ya, tokoh Alkitabnya siapa? Musa. Tokoh Alkitab, iya Musa. Terus selain Musa ada siapa lagi? Iya, betul, bangsa Israel. Wah, pinter. Nah, kalian tentu ya tahu kalau di Gunung Sinai itu tokoh Alkitab pasti ada Musa, ada bangsa Israel, ada Harun ya. Tapi hari ini kita akan lebih fokus pada cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, adik-adik pernah nggak kalian menerima undangan ya? Jadi ada ilustrasi nih yang kalian hadapi pernah alami setiap dalam kehidupan kita. Adik-adik pernah menerima undangan ke pesta ulang tahun? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Iya. Pernah. Ya, Pernah. Kalau menerima kartu undangan pesta ulang tahun, apa yang kalian perhatikan? Apa? Begitu terima undangan pesta ulang tahun, pasti kalian perhatikan, ini si A ulang tahun, di mana ya? Kapan ya? Dan jam berapa ya? Gitu ya, tentu. Nggak pernah terima kartu ulang tahun. Iya, belum. Nah, tahap kedua pasti kalian akan mempersiapkan kado ya. Wah, kira-kira aku akan kasih hadiah apa ya buat temenku ini ya. Dan kemudian kalian akan menyiapkan mau pakai baju apa ini nanti ke pesta ulang tahun. Kemudian akan bertahap yang ketiga lagi setelah tahap ketiga bahwa kalian pada saat tiba di hari ulang tahun teman kalian, kalian datang dan kalian merayakan dengan penuh gembira. Betul ya? Betul kan adik-adik? Pernah mengalami seperti itu? Ya, betul. Pernah. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat bahwa di sini ada
Tante kasih gambaran bahwa pada waktu kalian terima undangan pasti kalian melihat, membaca undangan itu. Nah, tahap berikutnya pasti kalian akan mempersiapkan kado ulang tahun, baju yang akan kalian pakai dan kapan berangkat pesta ulang tahun itu. Nah, tahap ketiga bahwa kalian akan hadir, fase kemunculan yaitu akan hadir di pesta ulang tahun teman kalian. Nah, adik-adik, Tuhan Allah mengundang bangsa Israel untuk berjumpa dengannya. Bagaimana caranya? Yuk, kita buka Alkitab kita di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Yuk adik-adik buka ya, Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Lihat. Ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Udah ya. Nah, adik-adik, Judulnya itu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. ya Kan? betul. Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Ya. Nah, adik-adik, Tante sebentar lagi akan menayangkan video yang diambil dari Kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 25, ya. Nah, adik-adik lihat ya video ini, dan kata-katanya juga diambil dari kitab tadi ya, Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Adik-adik, Tante ulangin lagi ya dari awal, tadi ada gangguan teknis. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka.
Nah, adik-adik, tadi kalian udah melihat video tadi ya. Nah, di situ Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai kepada bangsa Israel dan kepada Musa ya. Tuhan mengundang bangsa Israel untuk berjumpa dengannya. Seperti tadi kita juga diundang oleh teman kita juga ada beberapa tahap untuk mempersiapkan. Begitu juga Tuhan mengundang bangsa Israel melalui 3 tahap ya, yaitu fase undangan. Nah, waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menjumpai Tuhan Allah. Tuhan berkata kepada Musa untuk mengingatkan karyanya bagi bangsa Israel. Adik-adik masih ingat nggak apa karya Tuhan pada bangsa Israel? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Musa menyampaikan undangan Allah kepada bangsa Israel untuk menjadi umat kepunyaannya dan melihat kebesarannya. Bangsa Israel pun memenuhi undangan tersebut. Kemudian masuk ke dalam fase kedua, yaitu fase persiapan, di mana Musa meminta bangsa Israel untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah Allah yang kudus. Jadi, pada saat menyambut kehadiran Allah, bangsa Israel harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Jadi, karena Allah itu Allah yang kudus, kita harus mempersiapkan dengan penuh semangat, dengan penuh sebaik mungkin ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian menjelang hari ketiga, bangsa Israel bersiap diri menyambut kehadiran Allah. Mereka gembira ya. Mereka menguduskan diri, membersihkan pakaian, dan tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Nah, Allah akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Dan meminta agar memasang batas berkeliling di kaki bukit, di kaki gunung itu ya, agar mereka jangan mengendaki gunung tersebut, karena hanya orang-orang tertentu yang bisa naik ke Gunung Sinai itu. Nah, kemudian di fase ketiga, yaitu tiba pada harinya, bangsa Israel berkumpul, menyambut undangan Tuhan Allah. Mereka berkumpul di kaki Gunung Sinai. Tuhan Allah datang menepati janjinya, menjumpai umatnya, menyatakan diri begitu luar biasa dalam bentuk guru, kilat, api, yang membuat bangsa Israel gemetar ya, takut ya. Tapi mereka tetap semangat, penuh harapan. Nah, Tuhan menjumpai umatnya Israel. Dan umat Israel diminta hanya berpegang teguh pada Tuhan Allah. Tuhan meminta ya bangsa Israel supaya tetap memenuhi janjinya. Tetap taat kepada Tuhan. Bangsa Israel taat selalu pada firman dan perintah Tuhan. Mereka pun berjanji. Bangsa Israel hanya berjanji taat kepada Tuhan. Nah, tadi itulah fase-fase dari fase undangan, yaitu Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan mengundang bangsa Israel ya untuk bertemu dengannya dan bangsa Israel pun memenuhi undangan. Nah, kemudian yang tadi fase persiapan bahwa mereka harus mempersiapkan diri bila bertemu dengan Tuhan, yaitu menguduskan diri, ya, menguduskan diri, bersih, ya, pakaian bersih, tidak bersetubuh dengan perempuan. Nah, yang ketiga yaitu kemunculan ya, bahwa bangsa Israel berkumpul menyambut undangan Tuhan, ya, dan mereka berjanji akan taat menuruti firman Tuhan. Adik-adik, kalau bangsa Israel diminta untuk taat dan mereka berjanji untuk taat kepada Tuhan Allah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau taat pada perintah Tuhan dan berkomitmen dalam hidup berpegang firman Tuhan. Misalnya apa adik-adik? Ya, misalnya apa? Kalian mau taat kepada Tuhan. Misalnya ya, dengan rukun, dengan saudara, saling mengasihi, hidup damai, tidak berbohong, jangan iri hati, terus rajin beribadah. Nah, semua harus kalian jalankan untuk selalu taat menjalankan perintah Tuhan.
Ya, yuk adik-adik kita katakan bersama, bangsa Israel taat, aku juga taat. Bangsa Israel taat, aku juga taat. Yes, yes, yes. Yuk, kita yel-yel bersama ya. Katakan bersama ya. Yuk, buka unmute ya, di unmute ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Bangsa Israel taat, aku juga taat. Bangsa Israel taat, aku juga taat. Yes, yes, yes. Ya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, nanti kalian buat di satu kertas ya, satu kertas sebesar kertas amplop ya. Kemudian kalian hiasin di situ, kalian tulis komitmen kalian dalam doa ya. Tuhan, aku mau taat. Contohnya ini, Tuhan, aku mau taat melakukan firman Tuhan dengan titik-titik, dengan apa? Misalnya dengan mengasihi keluarga, mengasihi saudaraku, atau Tuhan, aku mau berjanji tidak akan mencontek lagi. Tuhan, aku berjanji tidak akan marah-marah lagi gitu ya. Nah, kalian tulis di satu kertas, dihiasin, yang kemudian kalian tempel di depan meja atau buku yang kalian bisa lihat, bisa untuk ingatkan kalian sehari-hari ya. Ini buat PR ya, supaya nanti minggu depan kalian, wah aku sudah melakukan nih firman Tuhan ya. Amin. Yuk kita berdoa. Kita berdoa ya untuk firman ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan pimpin kami untuk selalu taat kepada Engkau, dan kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tante kembalikan ke Cici Ripkah ya. Oke. Tante Emi, ini Dev ada tanya, dikumpulin nggak Tante Emi itu aktivitasnya? Ya, aktivitasnya boleh kalian simpen ya, karena kan masih kebaktian online. Nah, kalian nanti waktu saat kebaktian, kalian boleh, kebaktian offline, kalian boleh bawa itu. Ya, atau kalian nanti minggu depan kalian tunjukin ke kami ya, ke Cici-Cici sama Tante. Oh, ditunjukin aja ya. Guru sekolah minggu tunjukin. Nah, itu si Selin udah ya? Selin udah ini ya, udah tulis ya. Nah, nanti boleh dihiasin, Selin, boleh dihiasin. Ya, good. Oke. Hebat, Selin. Ya, adik-adik, jadi tadi kita udah mendengar firman Tuhan tentang taat. Tadi coba Cici mau tanya, firmannya tentang apa sih? Tadi ceritanya tuh tentang apa sih? Coba Felix. Oh malah di off videonya. Tadi firmannya tentang apa, Felix? Boleh ya, Dev? Boleh ya, ditulis di Word. Felix, hello. Felix. Kenapa? Sinyal susah sih. Oh ya udah. Gelan, coba. Tadi ceritanya tentang apa ya, Gelan? Oh iya, Selin. Tampakkan diri di Gunung Sinai. Apa coba? Cici kurang kedengeran, maaf. Menampakkan diri di Gunung Sinai. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Iya benar. Terus Tuhan minta apa ya sama bangsa Israel? Tuhan minta supaya bangsa Israel taat. Oh, benar. Wah, hebat ya, Gelan. Terus kira-kira Tuhan bangsa Israel mau taat gak ya? Evan. Iya.
Bangsa Israelnya mau taat gak sama Tuhan? Dari cerita tadi. Iya, mau. Terus yang naik ke Gunung Sinai siapa ya namanya, Evan? Paling hanya sedikit orang doang kan. Oh, bukan. Ada namanya tadi. Musa. Siapa? Siapa tuh yang jawab Musa? Musa. Oh ya. Ya benar. Ada yang jawab di chat juga. Thank you Evan. Tadi Yalan thank you juga. Berarti semuanya mendengarkan ya. Wah, hebat nih. Nah, berarti kita juga harus taat sama Tuhan. Coba salah satu bentuk kita taat sama Tuhan apa ya? Coba Davin. Hello, Davin. Di unmute aja dulu, Davin. Salah satu bentuk ketaatan kita sama kamu sama Tuhan apa ya, Davin? Loh. Hey. Udah lama loh, Cici nggak nyapa-nyapa kamu nih. Udah nggak lama nggak ketemu. Hai. Ya sudah. Adik-adik, kita mau persembahan ya. Seperti biasa, karena masih online, persembahannya boleh dimasukin ke dalam kotak. Nah, kalau misalnya mau ditransfer juga, titip papa mama adik-adik langsung transfer ke rekening GKI Kosambi Baru juga boleh ya. Yuk, kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi lagu persembahan. Sebentar ya, Cici share dulu. Ya, sekarang kita mau doa persembahan dulu ya. Jadi minta tolong Cici Vivi ya untuk doa persembahan. Oke, mari adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, thank you Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh beribadah. Tuhan, sebentar kami membawa persembahan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan boleh berguna bagi gerejamu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar persembahan kami, Bapa, boleh menjadi berkat, Tuhan, buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon, haleluya, amin. 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 Nah, adik-adik, sebelum kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, Cici mau tanya, siapa di sini yang sudah kelas 1 SMP? Raise hand ya. Raise hand di Zoom. Cici mau catat dulu namanya. Raise hand di Zoom, jangan diturunin dulu. Coba siapa tadi? Cici ada lihat Davin. Siapa lagi ya? Ada lagi yang kelas 1 SMP? Udah ya, cuma Davin doang ya? Febi kelas berapa, Febi? Aku kelas 4. Oh ya, nggak apa-apa ya, nggak kelas 1. Kelas 6.
Oh, masih kelas 6 ya. Nah, untuk yang kelas 1 SMP, Kelas 3. hari ini, hari ini terakhir ikut kebaktian yang di sini, yang di Zoom yang kelas besar ini. Kenapa? Karena kalian sebenarnya udah naik ke kelas Daniel. Ya, Felix, kalau Felix kelas berapa Felix? Kelas 6. Kelas 6 ya. Oke, nah pokoknya yang kelas 1 SMP, mulai minggu depan itu akan sekolah minggu di Zoom-nya itu di link yang kelas Daniel, karena kelas Daniel linknya beda sama link yang ini, yang sekolah minggu yang kelas besar ini. Jadi kita ini dibagi dua kan, kelas kecil sama kelas besar, karena kalau dibagi kayak biasa gitu agak ribet ya adik-adik. Jadi ini kita digabung dari kelas Paulus sampai kelas Deborah. Nanti linknya akan Cici infoin ke orang tua murid, maksudnya orang tuanya Davin gitu ya. Jadi ini pengumuman aja sih. Nah, untuk yang belum kelas 1 SMP tetap di sini. Yang sampai kelas 6 tetap di sini. Tetap kayak biasa dan 2 minggu sekali ya adik-adik. Jadi minggu depan nggak ada kebaktian Zoom. Adik-adik boleh ikut dari Bina Warga. Ya kan ya, Tante Emi ya? Aku suka Bina Warga loh. Oh. Ya, betul. Ya benar ya, Tante Emi. Suka Bina Warga. Aku juga biasa nontonnya Bina Warga. Sama. Oh, itu Nathan yang bilang ya. Wah, mantap nih. Berarti tetap sekolah minggu kan? Keren. Emang harus kayak gitu. Itu namanya taat sama Tuhan. Cici Ya. Ripka, kalau untuk kelas Daniel, minggu depan ada kelas Ya. Daniel. Ya, Jadi kalau Davin Iya. minggu depan ikut kebaktian kelas Ya. Daniel ya. Kalau kelas Daniel itu tiap minggu ya, Davin. Jadi enggak 2 minggu sekali. Enggak 2 minggu sekali kalau kelas Daniel. Jadi setiap minggu Davin akan ikut di Zoom-nya kelas Daniel tuh gurunya Koko Andi. Ya. Ya, Cici harapin kamu kalau ditanya aktif ya di sana. Jangan kayak tadi. Nggak apa-apa lah, mungkin awal-awal masih malu-malu. Nah, seru kok, kelasnya tetap seru. Yang bawain yang gurunya tuh ada Ko Andi, kadang-kadang juga ada Cici Michelle gitu ya, adik-adik. Nah, oke. Oh iya, satu lagi, Cici harapin buat adik-adik yang belum buka kamera, kalau misalnya ibadah, tolong buka kameranya ya. Kenapa sih ini Cici Ripka bawel banget nih suruh buka kamera. Gini loh adik-adik, ini membiasakan kita untuk kita juga menghargai guru-guru kita dan teman-teman kita juga yang lain gitu ya adik-adik ya. Jadi kan ada Tante Emi nih yang cerita, ada Cici yang bawain lagu, ada teman-teman juga. Kalau gurunya udah ngomong panjang lebar terus nggak ada yang dengerin, ya gimana? Iya, tapi kalau kalian adik-adik dengerin tapi di hide videonya kan kita nggak tahu ya, maksudnya itu bentuk kita menghargai juga dan mengasihi juga gitu adik-adik. Setuju ya? Setuju nggak nih? Nah, untuk yang udah buka kamera, Cici thank you banget. Kalian berarti mau dengerin dan kalian mau taat ya. Nah, ayo kita mau berdoa ya. Berdoa untuk doa syafaat, terus doa penutup juga. Adik-adik ada yang mau didoain nggak nih? Ada? Salah. Ci, aku nanti bentar lagi ada ulangan. Ya, walaupun kan online tetap ada ulangan kan? Tetap ada ulangan. Kayak biasa aja waktu dulu sebelum COVID, suka tuh, Ci, aku ada ulangan ini, gitu. Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Yuk, mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk taat sama Tuhan, dengan kami belajar taat sama mama papa kami. Ketika kami dinasihati Tuhan, kami boleh nggak membantah, tapi kami mau menuruti. Dan kami juga
mau menuruti guru-guru kami di sekolah dan guru-guru sekolah minggu juga, Tuhan. Dan terlebih lagi juga Tuhan, kami mentaati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, untuk kami mengasihi sesama kami, untuk kami nggak kasar Tuhan, untuk kami nggak berlaku yang tidak baik sama teman-teman kami Tuhan. Tuhan, mau berdoa Tuhan untuk teman-teman yang gak bisa hadir saat ini, mungkin mereka yang sakit Tuhan, ataupun ada kendala Tuhan, yang untuk yang mereka yang sakit Tuhan yang sembuhkan, untuk yang ada kendala Tuhan yang lancarkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan buat pandemi saat ini biar segera terkendali Tuhan, biar kami boleh bertemu lagi Tuhan. Mungkin walaupun kami tetap masih harus memakai masker Tuhan, biarlah kami boleh di suatu saat nanti kami boleh bertemu kembali, tatap muka kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati kami juga Tuhan, orang tua kami juga Tuhan, dalam apapun yang mereka perbuat Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga selalu sehat Tuhan, terhindar dari sakit penyakit Tuhan, dari virus Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadi kita mau nyanyi doa Bapa kami ya. Adik-adik jangan live dulu ya, kita mau foto dulu. Oke. Koko Noel, boleh tolong Koko Noel? Oke. Suara aku ada Adik-adik kan? buka kameranya ya. Yuk buka kamera yuk, kita mau foto dulu. Koko juga buka kok. Oke. Tempatnya itu di mana itu? Bagus banget itu. Banyak dino kayaknya. Udah siap? Sudah. Tapi masih ada satu. Dan kameranya rusak, nggak apa-apa ya. Udah nih kok. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Lagi. Ayo boleh bergaya. Ada lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, thank you Kak Noel. Adik-adik. Jempolnya pakai yang dari Zoom aja. 2 minggu lagi datang lagi ya adik-adik ya. Oke. Oke, boleh live adik-adik. Bye-bye. Makasih, Ki. Ya. Selamat Hari hari Minggu, Minggu, adik-adik. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Bye. Hari Minggu. Bye. Bye, saya izin ya.
Oh iya, iya. Terima Kerjaan ya, kasih. Bu. Oke, Tante ya. Yo, thank you untuk Ya, hari sehat ini. ya. Yo, bye. Bye.